Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan mengenai tutorial atau cara mencari hadis menggunakan aplikasi Hadissoft. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara mencari hadis menggunakan aplikasi Hadissoft ini, kita mengenal dulu apa aplikasi Hadissoft ini. Aplikasi Hadissoft merupakan aplikasi yang memiliki fitur yang hampir sama dengan ensiklopedia hadis kitab 9 Imam versi 3 dari Lidwa Pusaka. Kesamaan ini dikarenakan database dari aplikasi yang berupa kutub at-tis'ah yang digunakan memang diambil dari aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 Imam dari Lidwa Pusaka. Namun aplikasi ini telah ditambah data-data lain seperti derajat hadis yang diambil dari e-book terjemah Inggris oleh Darussalam dan juga e-book lain untuk derajat Musnad Ahmad oleh Syu'aib Al-Arnaud. Adapun jumlah kitab yang terdapat dalam aplikasi ini yaitu sebanyak 14 kitab. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang sangat ringan, mudah digunakan, dan penyimpanannya juga tidak begitu memenuhi banyak ruang karena hanya 34 MB. Hadissoft ini juga menggunakan bahasa Indonesia, sehingga sangat mudah untuk digunakan. Dalam Hadissoft ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu fitur yang bergambar buku, yaitu daftar buku. Dalam fitur ini terdapat buku atau kitab yang ada dalam aplikasi ini, yaitu ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Ibnu Majah, Sunan Darimi, Sunan Musnad Ahmad, Muwatta Malik, Daruqutni, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Mustadrak, dan Musnad Syafi'i. Yang kedua yaitu fitur yang bergambar piala. Fitur ini berisi mengenai hadis berdasarkan kedudukan. Jika kita ingin mencari hadis berdasarkan kedudukan seperti kedudukan hadis qudsi, di sini disebutkan berapa jumlah hadis qudsi yang terdapat dalam aplikasi ini. Seperti misalkan hadis qudsi dalam kitab Bukhari itu ada 131. Yang ketiga yaitu fitur hadis berdasarkan tema. Di dalam aplikasi ini terdapat hadis yang berdasarkan tema. Tema-tema di antaranya yaitu mengenai iman. Ketika diklik maka sama seperti halnya hadis berdasarkan kedudukan akan muncul berapa jumlah hadis mengenai iman tersebut. Yang selanjutnya yaitu fitur bookmark. Fitur ini bisa menyimpan atau memfavoritkan hadis agar ketika
dibutuhkan kembali hadis tersebut, tidak perlu susah-susah mencari, tinggal langsung saja diklik bookmark tersebut. Yang selanjutnya yaitu fitur hasil pencarian. Contohnya, kita akan mencari hadis mengenai talqin terhadap mayit. Nah, ini sedang proses mencari hadis-hadis tersebut. Di sini akan muncul berapa hadis yang terdapat dalam buku-buku tersebut. Seperti ini, Sahih Muslim, terdapat 2 hadis. Sunan At-Tirmidzi, ada 1 hadis. Setelah dicari, ada 10 hadis dalam aplikasi ini mengenai hadis mentalkin mayit dengan la ilaha illallah. Di sini terdapat hadis redaksi dari hadis Sahih Muslim. Di sini belum ada harokatnya. Maka untuk agar hadis tersebut terdapat harokat, tinggal klik kanan, lalu klik harokat. Maka akan terdapat harokat dalam hadis tersebut. Yang selanjutnya, fitur daftar hadis. Daftar hadis ini akan memunculkan hadis-hadis dari hasil pencarian. Yang selanjutnya yaitu sanad hadis. Sanad hadis atau diagram hadis, diagram sanad menggambarkan siapa saja rawi yang terdapat dalam hadis tersebut. Nah, di sini bisa diklik diagram sanad. Maka akan muncul. Ini ada 4 jalur menunjukkan bahwa di dalam kitab Sahih Muslim ini terdapat 4 jalur yang sama mengenai mentalkinkan mayit tersebut. Di dalam diagram sanad ini, nama-nama rawi menggunakan warna yang berbeda. Nah, di sini keterangan warna. Warna biru muda merupakan rawi tersebut menunjukkan sahabat. Di sini ada penjelasan mengenai sahabat atau kedudukan rawi tersebut. Lalu warna hijau menunjukkan rawi tersebut kedudukannya yaitu sikot. Ketika diklik maka sama akan ada pengertian mengenai sikot tersebut.
Yang selanjutnya itu hadis serupa. Hadis serupa di sini menunjukkan di mana saja atau dalam kitab apa saja hadis yang sama mengenai talqin mayit tersebut. Yang selanjutnya yaitu pencarian rawi. Kita ketika ingin mengetahui seorang rawi atau mencari seorang rawi, maka tinggal tulis saja namanya siapa, kunjahnya apa, kalangan siapa, sahabat, tabi'in atau yang lainnya, dan levelnya. Sahabat, doib atau makbul. Setelah itu baru klik cari. Yang terakhir yaitu fitur yang bergambar amplop. Fitur ini kegunaannya untuk apabila kita menemukan kesalahan dalam aplikasi ini atau kita memiliki saran untuk aplikasi ini, kita tinggal mengirimkan pesan ini. Yang selanjutnya itu mengenai ini copy. Copy di sini kita bisa mengcopy hadis yang ada di sini dalam Word, berupa Word atau PowerPoint. Contohnya klik copy. Jika mengklik ini, maka dua-duanya yaitu terjemahnya dan Arabnya bisa dikopikan. Contoh, kita buka Word-nya. Klik kanan, lalu paste. Dan maka akan muncul Arabnya dan juga terjemahnya. Adapun jika kita hanya ingin mengcopy Arabnya saja, maka kita tinggal mengcopy saja, memblok Arabnya. Klik kanan lalu copy. Nah, maka hanya Arabnya saja yang dikopikan. Begitupun sebaliknya. Yang selanjutnya itu font. Pengaturan font ini untuk mengatur mengenai huruf, apakah itu bentuk huruf, ukuran huruf, atau stylenya. Yang selanjutnya itu note. Note ini untuk membuat catatan mengenai hadis yang ditampilkan. Ketika sudah membuat catatan, maka tinggal klik saja simpan catatan. Jika ingin membuangnya, maka hapus catatan. Yang selanjutnya yaitu bio. Bio ini berisi biografi penulis kitab-kitab yang terdapat dalam aplikasi ini. Di sini juga biografi penulis itu cukup lengkap. Yang selanjutnya itu BNR.
lupa. Kegunaannya yaitu untuk menyimpan file dalam ini bisa menggunakan email, dan ini dalam laptop. Yang selanjutnya itu info. Info ini berisi informasi-informasi yang terdapat dalam aplikasi ini, seperti kata pengantar, definisi ilmu hadis, informasi-informasi mengenai hadis juga terdapat dalam aplikasi ini. Adapun fitur yang bergambar earphone ini, kegunaannya itu seperti rekaman suara dari hadis yang terdapat dalam aplikasi ini. Di sini ada pengaturan mengenai suara-suara tersebut. Nah, suara-suara ini ada yang baca teks Arabnya, bisa dihidupkan jika ingin teks Arabnya yang dibacakan. Ada baca teks terjemahnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Titip saja doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.